Halo semuanya, aku Anggun. Hari ini kita akan membahas mengenai machine learning terkait misclassification data. Sebelumnya kita harus mengetahui misclassification itu. Misclassification merupakan kesalahan dalam mengklasifikasikan data oleh komputer. Misalnya, kita memasukkan beberapa data untuk dianalisis. Data ini berupa ciri-ciri suatu bunga. Sebenarnya data tersebut menunjukkan bunga anggrek, sedangkan komputer memprediksi dari ciri-ciri dan data yang diberikan bunga tersebut adalah bunga mawar. Sehingga inilah dinamakan misclassification data atau menunjukkan prediksi yang salah dari model machine learning. Nah, untuk fungsi misclassification data pada Orange yaitu untuk menentukan performa model machine learning, membantu kita melihat di mana model yang masih sering salah menangkap supaya bisa diperbaiki dan memberikan gambaran seberapa akurat dan handal model kita. Kita gunakan pada misclassification ini berupa logistic regression, di mana ini merupakan model machine learning yang digunakan untuk klasifikasi, yaitu memprediksi kategori dari suatu data. Misalnya untuk memprediksi apakah bunga tersebut merupakan bunga anggrek atau bunga mawar. Nah, menggunakan logistic regression ini kita akan mengetahui apakah model ini dapat menganalisis data dengan tepat atau malah menebak suatu data itu dengan salah. Nah, bagaimana kita mengetahui misklasifikasinya? Yaitu menggunakan logistic regression ini dihubungkan ke test and score, lalu menghubungkannya juga dengan coefficient matrix untuk melihat berapa banyak data yang diklasifikasikan benar dan berapa data yang diklasifikasikan salah. Tadi juga sudah disinggung mengenai logistic regression dan dihubungkan dengan test and score. Test and score ini digunakan untuk validasi ketepatan data, yang mana ada beberapa poin. Yang pertama itu ada AUC atau area under the error curve, yaitu mengukur seberapa baik model dapat membedakan antara kelas positif dan negatif. Nilai yang mendekati 1 berarti model lebih baik dalam memisahkan kelas. Ada juga yang dinamakan classification accuracy, yaitu persentase dari total prediksi yang benar yang digunakan model. Ada juga F1 score, di mana rata-rata harmonik dari presisi dan nikal berguna untuk menyeimbangkan antara presisi dan nikal, terutama jika ada ketidakseimbangan kelas. Kemudian ada poin presisi, yaitu menentukan dari semua data yang diprediksi sebagai positif, seberapa banyak data yang benar-benar positif. Fokusnya pada minimnya kesalahan prediksi positif atau positif palsu. Ada juga yang dinamakan dengan recall atau sensitivity, yaitu menentukan dari semua data yang sebenarnya positif, seberapa banyak data yang berhasil diidentifikasi dengan benar oleh model. Fokus pada minimnya data positif yang terlewatkan atau negatif palsu. Ada juga yang dinamakan Matthew Correlation Coefficient, di mana itu merupakan ukuran kualitas klasifikasi biner yang memperhitungkan keempat kategori dalam confusion matrix. Maksudnya itu dalam positif nyata, negatif nyata, positif palsu, dan negatif palsu. Dianggap sebagai metrik yang seimbang bahkan untuk dataset yang tidak seimbang. Nilainya berkisar antara negatif 1 dan plus 1, dengan plus 1 menunjukkan prediksi yang sempurna. Oke, kita akan mencoba mensimulasikan misclassification data menggunakan Orange. Yang pertama, kita harus memasukkan file yang akan dianalisis. Di sini kita akan menganalisis data berupa menentukan 3 iris dengan panjang kelopak dan mahkota yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana model mengklasifikasikan datanya, apakah sudah tepat atau ada beberapa data yang misclassification. Di sini kita harus memastikan untuk irisnya, tipenya kategorikal dengan 0 sebagai target. Hasil berupa iris tosa, iris versicolor, dan iris vertical. Setelah itu, kita dapat menarik data ke sini untuk menghubungkannya dengan test and score. Ini untuk menentukan ketepatan data. Kita juga harus memasukkan model yang akan kita gunakan di misclassification, yaitu namanya logistic regression.
Kita dapat meletakkannya di sini dan menghubungkannya dengan test and score. Test and score kemudian dihubungkan juga dengan confusion matrix untuk menentukan hasil evaluasi dari test and score ini. Apakah menyatakan positif palsu, positif nyata, negatif palsu, dan negatif nyata. Kemudian sebagai hasil akhir, sebagai gambaran datanya, kita dapat menghubungkannya dengan scatter plot. Scatter plot ini juga dihubungkan ke file yang paling awal. Untuk scatter plot dengan file, penghubungannya harus diubah menjadi data ke data. Dan hubungan dengan confusion matrix tetap menjadi selected data ke data subset. Yang dapat dilihat pada test and score, dilihat nilai AUC, akurasi, F1 score, presisi, recall, dan confusion matrix-nya semuanya cukup memiliki nilai yang bagus mendekati 1 dengan nilai AUC yang tinggi 0,998 menyatakan model ini dapat digunakan untuk menganalisis data misclassification. Untuk hasil evaluasinya dapat dilihat pada iris setosa 100% data sudah benar diklasifikasikan, dapat klasifikasi data. Sedangkan pada iris versicolor ini dapat dilihat 95,9%-nya data telah diklasifikasikan secara actual dan sudah benar. Sedangkan untuk 4,1%-nya data masih memiliki misklasifikasi. Untuk iris virginica 5,9%-nya masih diprediksi secara salah, sedangkan untuk 94,1% iris virginica sudah diprediksi dengan benar. Dan kita dapat melihat pada scatter plot data mana saja yang sudah diprediksi dengan benar dan data mana saja yang diprediksi dengan salah. Sebelumnya kita harus mengatur pada garis X itu berupa panjang dari petal dan garis Y berupa lebar dari petal atau bentuknya. Nah, dapat kita lihat ada 3 warna. Yang warna biru berupa iris setosa, warna merah berupa iris versicolor, dan warna hijau berupa iris virginica. Berdasarkan data dari panjang dan lebar dari petal, terlihatlah beberapa kelompok iris yang diprediksi. Di sini untuk antara iris setosa tidak ada misklasifikasi satupun, yaitu maksudnya tidak ada titik biru yang melewati batas ke titik merah, sehingga dapat dinyatakan 100% data sudah diklasifikasikan dengan benar. Sedangkan untuk yang iris versicolor tadi dapat kita lihat ada sekitar 4% data diklasifikasikan secara salah. Itu dapat dilihat di sini ada titik merah yang melewati garis masuk ke wilayah iris virginica, sehingga dapat disimpulkan ada beberapa data yang sebenarnya merupakan iris versicolor tapi diklasifikasi menjadi iris virginica. Dan juga terdapat ini titik hijau iris virginica melewati batas masuk ke daerah iris versicolor, sehingga disimpulkan ada data iris virginica yang salah diklasifikasikan menjadi iris versicolor. Dari kesalahan data ini kita dapat mengetahui apa saja data yang telah diklasifikasikan oleh komputer, sehingga kita dapat membetulkan cara modelnya ataupun dapat mengetahui data mana yang sudah tepat diklasifikasi. Untuk simulasi dari misclassification data menggunakan orange yang cukup sekian, dapat kita ketahui classification orange ini dapat mempermudah kita mengetahui data mana saja yang telah diklasifikasi dengan tepat dan data mana saja yang telah diklasifikasi secara salah, sehingga kita dapat menganalisis datanya secara tepat dan benar dan dapat memberikan kesimpulan yang benar. Mungkin sekian diskusi hari ini, senang belajar bersama.
Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir.